Episode 7. Hari ini Saga pulang ke rumah jauh lebih awal dari biasanya. Tanpa ada drama karena sekretaris Han memberi info akurat pada Daniyah. Gadis itu benar-benar langsung menarik tangan Lila untuk mengantarnya pulang. Walaupun dia sadar kontrak mematikan antara dirinya dan Saga sudah berakhir. Tapi seperti menuruti kemauan Saga dan tidak membuatnya marah menjadi suatu kebiasaan yang nyaris mendarah daging. Walaupun saat ini sesekali dia masih suka membantah kalau melalui kata-kata. Seperti hari ini, selepas mandi dan menunggu waktunya makan malam, mereka menghabiskan waktu di dalam kamar. Duduk di atas tempat tidur. Masih memakai pakaian lengkap mereka. Lalu Saga memberi ide sambil menghabiskan waktu. Untuk main pijat-pijatan. Buka bajumu, katanya duluan. Dia memilih untuk memijat duluan. Sudah menarik ujung baju Daniyah. Gadis itu berusaha mempertahankan pakaian yang melekat di tubuhnya. Tidak mau, tidak kalah berteriak mengalahkan suara Saga. Kalau dia melepas baju, dia tahu apa selanjutnya yang akan terjadi. Kau benar-benar berani ya sekarang. Saga menundukkan kepalanya, menempel di telinga Daniyah, bahkan nyaris menggigit telinga itu. Sayang, bukan begitu, pijat saja bahuku. Daniyah menepuk bahunya. Sementara posisi dia sudah tidur tengkurap tanpa bisa bergerak sedikit pun. Saga sudah berada di atasnya bertumpu pada lututnya. Daniyah hanya berharap kaki suaminya sekokoh sifat berkuasa dan menang sendirinya. Hingga dia tidak perlu gelisah dan takut tergencet sedikit pun. Kenapa juga sih pakai acara memijatku segala? Biasanya kamu kan yang minta pijat. Tidak menghiraukan ocehan Daniyah, Saga menarik baju Daniyah paksa. Setelah berhasil melepaskannya, dia melemparkan baju itu jauh dari tempat tidur. Dasar pembangkang. Maaf. Maaf, berteriak karena cubitan tangan Saga di pinggangnya saat Saga melepas satu-satunya pelindung tubuhnya. Dia pasrah. Telinganya merinding geli saat bibir laki-laki itu menelusuri punggungnya. Pijat, pijat saja, kenapa mesti cium-cium segala? Memang ini panti pijat plus-plus apa? Walaupun akhirnya Daniyah terdiam, dan menikmati setiap sentuhan tangan Saga di punggungnya. Cih, kenapa dia bisa melakukan semua hal begini sih? Bahkan pijatannya sangat nyaman. Gerutu Daniyah berakhir menjadi pujian. Beberapa kali dia mengerjapkan mata karena merasa sangat nyaman sungguh menikmati. Karena tangan Saga benar-benar fokus memijat tanpa menjahilinya. Saga fokus dengan gerakan tangannya. Mulutnya tidak bicara sepatah kata pun. Dia menyusuri setiap bagian punggung istrinya. Kecupan lembut dia berikan di beberapa titik saat memijat. Balikan badanmu. Setelah cukup lama dia memijat punggung Daniyah. Apa? Daniyah belum bergerak. Dan dia tidak mau bergerak dari tempatnya. Hanya mengangkat kepala. Mencari di mana bajunya. Tidak terlihat. Saat dia memutar pandangannya, dia melihat pakaiannya teronggok di lantai di dekat meja rias. Habislah aku kalau aku berbalik. Balikan badanmu. Bagian punggung sudah selesai, sekarang bagian depan. Saga mengulang kata-katanya. Tapi dia tidak merubah posisi, masih bertumpu pada lututnya di atas punggung Daniyah. Dia mengangkat tubuhnya lebih tinggi. Supaya Daniyah bisa memutar tubuhnya. Tidak mau. Apa kau benar-benar belajar dengan giat membantahku ya? Gusar. Menurunkan bagian lututnya supaya tubuhnya menempel di punggung polos Daniyah. Haha. Sayang, bukan begitu. Daniyah mulai takut tertindih. Bagian depan tidak usah dipijat. Sudah cukup sekarang.
Nyaman sekali. Ah, senangnya. Terima kasih sayang. Daniah menyentuh bahunya dengan tangan kanan dan memberikan sedikit pijatan di sana. Menunjukkan kalau dia merasa sangat puas dengan sentuhan tangan Saga. Tanganmu hebat sekali. Aku bahkan berpikir kalau aku dipijat tukang pijat profesional. Sayang, apa kamu juga pernah ikut kelas memijat? Benar-benar berusaha mengalihkan pembicaraan. Balikkan badanmu. Sial. Dia tidak menggubris kata-kataku. Tidak mau. Aku tahu apa yang kau pikirkan. Berusaha tetap di posisinya tengkurap. Hei gadis mesum, memang apa yang kau pikirkan? Tertawa sekali lagi. Sambil tangannya mulai aktif menjahili bagian sensitif. Nah kan, lagi-lagi kenapa aku yang kena sih? Yang mesum itu kamu Tuan Saga. Tapi kenapa aku yang selalu kena? Aku hitung sampai 3 belum berbalik. Abis kau. Mulai mengancam karena bosan menunggu. Daniah masih bersikeras mempertahankan posisinya. Iya, aku berbalik. Berteriak. Tapi sayang, kamu bisa turun dulu kan? Tidak mau. Menjawab secepat kilatan lampu kamera. Apa? 1. Mulai menghitung karena kesal. Secepat kilat Daniah memutar tubuhnya. Tangannya berusaha menjangkau selimut atau apapun yang bisa diraihnya. Tapi tidak ada apapun yang bisa disentuhnya. Hanya bantal yang ada di sampingnya. Tidak mungkin dia meraih benda besar itu. Apa yang kau cari? Tangan Saga meraih tangan Daniah, yang mencari upaya terakhir untuk menutupi bagian depan tubuhnya. Aku kan bilang hanya akan memijatmu. Tidak yang lain. Dasar mesum. Telunjuknya menunjuk kening Daniah. Janji. Tidak mau? Seringai muncul di garis bibir Saga. Selama beberapa detik dia benar-benar melakukan gerakan memijat seperti yang dia lakukan tadi. Tapi selang hanya beberapa detik saja dia sudah tergelak. Dan menjatuhkan diri di samping Daniah. Sayang, mulai waspada. Siapa suruh kamu nggak pakai baju? Tertawa puas. Apa? Memang siapa yang melepas dan melempar bajuku entah kemana? Dia tidak menggubris. Sudah menyentuh bagian kesukaannya. Dan melakukan apa yang ingin dia lakukan. Benarkan aku tahu yang kau pikirkan. Bukan otakku yang mesum kan? Ayo klarifikasi kata-katamu tadi. Daniah berhasil membujuk Saga untuk duduk. Setelah dia puas melakukan apa yang dia inginkan. Gadis itu sudah mengambil pakaian dan memakainya. Sekarang gantian ya, aku yang akan memijatmu. Tersenyum manis. Cih, bagaimana kalau Pak Mun tiba-tiba datang mengetuk pintu tadi? Selang beberapa saat setelah Daniah mulai memijat. Dia bahkan baru menyudahi pikirannya pintu benar-benar diketuk. Pak Mun masuk tanpa mendengar suara balasan. Lihat kan, dasar Tuan Saga. Daniah meneruskan pijatannya sementara Pak Mun mendekat. Kenapa? Saga bertanya. Ada tamu yang diundang Nyonya untuk makan malam Tuan. Tanpa diberitahu siapa orangnya, Saga sudah bisa menebak siapa tamu yang dimaksud Pak Mun. Sudah kuduga. Dia tidak mungkin tidak datang. Siapkan saja semuanya. Apa Anda mau turun untuk menyapa Tuan? Nyonya juga sedang menunggu di bawah. Aku akan menyapanya saat makan malam nanti. Baik. Kalau begitu saya permisi. Pak Mun menganggukkan kepala pada Daniah sebelum berlalu. Gadis itu yang penasaran dan ingin bertanya berhasil menutup mulutnya. Menunggu sampai Pak Mun berlalu keluar kamar. Siapa sayang? Menatap Saga. Sementara tangannya berhenti beraktivitas. Apa? Teruskan tanganmu. Saga menggerakkan kakinya.
Tidak ada keinginan untuk menjawab pertanyaan Daniyah. Tangannya terulur menyentuh rambut Daniyah. Menciumnya beberapa kali. Kapan kau mau naik level jadi pijat plus lihat. Senyum nakalnya tapi tersimpan keseriusan seperti biasanya di sana. Apa? Terkejut. Apalagi saat mata mereka bersitatap, Daniyah bisa melihat keseriusan di mata Saga. Bahwa dia ingin servis lebih dari sekedar pijatan biasanya. Gila ya? Haha sayang. Tidak tahu harus berkata apa. Tidak tahu juga pijat plus yang sebenarnya itu seperti apa. Satu gerakan saja. Saga mengangkat satu jarinya. Menepuk kedua lututnya. Naik. Apa? Gerakan apa? Pura-pura bodoh saja, pikir Daniyah. Dia masih terlalu malu untuk melakukan hal agresif apapun di hadapan Saga saat lampu kamar masih menyala. Mau kuajari? Tertawa tanpa malu. Tidak, tidak mau. Spontan menjawab dan spontan mendekat. Daniyah hanya memberikan kecupan di bibir Saga. Hanya itu yang bisa dia lakukan saat ini. Lalu dia secepatnya bergerak ke posisinya semula. Kurang. Mengetuk-ngetuk bibirnya yang habis mendapat kecupan dari istrinya. Sayang, memohon. Hanya wajahnya yang menunjukkan kalau dia benar-benar malu. Tapi Saga selalu menyukai ekspresi malu-malu dan wajah merah padam Daniyah. Hingga dia jauh lebih giat menjahili istrinya kalau sudah seperti itu. Sini kuajari bagaimana pijat plus. Menarik tangan Daniyah sampai tubuh gadis itu terjatuh di dadanya. Aa! Ketukan pintu dan suara panggilan ibu langsung membuat Daniyah terperanjat kaget. Dia bangun dari pelukan Saga. Merapikan rambutnya. Sementara Saga tidak peduli dan berusaha menarik tubuhnya untuk kembali terbaring. Saga, ibu masuk ya? Posisi orang-orang di atas tempat tidur sudah normal kembali. Saga sudah duduk bersandar. Sementara kakinya ada di pangkuan Daniyah. Gadis itu merapikan rambutnya lagi dengan cepat ke belakang telinga. Memastikan sekali lagi kalau penampilannya normal. Dia menarik kancing bajunya saat melihat pakaiannya terbuka sedikit. Kenapa, Bu? Saga bertanya ketika ibu sudah mendekat ke tempat tidur. Daniyah sedang memijatmu ya? Tanya ibu sebelum menjawab Saga. Dia menatap tajam menantunya. Melihatku memijat Tuan Saga, pandangan ibu sudah setajam silet. Bagaimana kalau tadi dia datang saat aku sedang dipijat? Apa matanya akan jadi gergaji mesin yang mengoyakku? Bisakah kamu turun sebentar? Pamanmu datang berkunjung. Sudah lama kan kalian tidak bertemu? Akhirnya berusaha tidak memperdulikan apa yang dilihatnya. Aku akan menyapanya nanti. Saga membalas cepat. Sayang. Daniyah menurunkan kaki Saga. Kenapa kita tidak turun sekarang? Mendengar tamu yang datang adalah paman. Daniyah berinisiatif untuk mengajak suaminya turun. Kau belum selesai memijatku. Protes. Sambil menunjuk kaki dengan ekor matanya. Dari tadi tanganmu bahkan belum bergerak dari kaki. Kita lanjutkan nanti lagi sebelum tidur ya. Jawaban Daniyah membuat ibu meliriknya lagi. Masih dengan pandangan setajam pisau dapur. Saga, apa kamu mau ibu mengundang tukang pijat profesional? Salon langganan ibu? Ibu benar-benar berusaha sekuat tenaga. Mencari celah sekecil apapun, harapan ada di sana. Tidak perlu, Bu. Daniyah bahkan sudah sekolah memijat. Aku harus memakai apa yang sudah aku investasikan. Apa? Dasar. Saga berjalan di samping Daniyah sambil melingkarkan tangannya di bahu Daniyah. Memainkan telinga gadis itu. Tidak peduli ibu yang juga menoleh dan memperhatikan apa yang dia lakukan.